Deskripsi use case, ini penting sekali untuk kita cermati. Setiap use case itu perlu diperinci agar kebutuhan sistem dapat dimengerti oleh semua stakeholder dengan jelas. Nah, jadi ini misalnya ya, browse katalog. Seperti apa browse katalog? Make order request. Seperti apa make order request? Requirement-nya belum begitu jelas, belum begitu clear karena tidak menjelaskan secara detail bagaimana user, bagaimana customer itu melakukan browse katalog, bagaimana si customer ini melakukan make order request dan bagaimana si customer ini melakukan view order status. Belum jelas. Oleh sebab itu, kita perlu untuk memperinci kebutuhan sistem itu. Setiap use case dijabarkan menjadi deskripsi use case. Deskripsi use case ini menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang nama use case-nya itu apa. Kemudian deskripsi atau summary dari use case itu seperti apa. Aktornya siapa, urutan utamanya itu kayak gimana, atau main flow ya. Urutan utama itu disebut dengan main flow atau main alternatifnya itu kayak gimana. Kemudian yang belum saya tulis di sini adalah pre-kondisi seperti apa dan post kondisinya itu seperti apa. Nah, hal-hal itu perlu diperjelas di dalam deskripsi use case. Kita akan mencoba untuk menjabarkan satu use case yang ada di sini yaitu make order request di dalam sebuah deskripsi use case. Kita lihat. Nah, ini adalah contoh deskripsi use case untuk membuat permintaan pesanan seperti yang tadi sudah kita tulis di dalam use case yang ada di sini ya, make order request. Nah, kita lihat. Nama skenario penggunaannya apa? Kita tentukan nama skenarionya adalah membuat permintaan pesanan. Ingat ya, di sini use case itu biasanya menggunakan kata kerja. Ya, membuat, mencetak, menyimpan, dan seterusnya ya, menggunakan kata kerja. Kemudian di sini dilengkapi dengan ringkasan atau summary dari use case itu. Nah, summary-nya apa di sini? Summary-nya adalah pelanggan memasukkan permintaan pesanan untuk membeli item dari sistem belanja online. Sistem kita yang sedang kita modelkan adalah sistem belanja online. Kartu kredit pelanggan diperiksa untuk memastikan kredit yang cukup untuk membayar item katalog yang diminta. Jadi ini permintaan pesanan ya, permintaan pesanan. Ringkasan ini menjelaskan secara ringkas bagaimana use case itu berjalan atau requirement itu seperti apa detailnya. Nah, itu ditulis di dalam ringkasan. Kemudian aktor, aktor di sini adalah siapa yang melakukan itu. Ya, siapa yang melakukan itu. Dalam kasus ini yang melakukan adalah pelanggan. Kemudian prakondisi. Prakondisi itu adalah kondisi sebelum use case ini dijalankan. Apa kondisinya? Kondisinya di sini adalah pelanggan telah memilih satu atau lebih item katalog. Jadi dia sudah menjalankan use case yang lain sebenarnya ya. Sudah menjalankan use case yang lain, sudah browse katalog tadi itu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan use case yang kedua. Ingat ya, tadi di awal apa namanya penjelasan kita bahwa use case itu adalah urutan aktivitas yang dilakukan oleh aktor terhadap sistem, gitu ya. Jadi prakondisi ini menjadi penting untuk menjelaskan apa kondisi yang sudah terpenuhi sebelum use case ini dijalankan. Kemudian urutan utama atau main flow di dalam use case itu perlu dijabarkan. Bentuknya apa? Bentuknya adalah urutan kegiatan atau urutan aktivitas yang menggambarkan bagaimana use case itu dijalankan, ya, bagaimana membuat permintaan pesanan itu dijalankan. Kita lihat satu-satu. Yang pertama, pelanggan memberikan permintaan pesanan dan ID akun pelanggan untuk membayar pembelian. Jadi dia ngasih apa namanya permintaan pesanan yang isinya adalah katalog yang sudah dipilih tadi itu. Kemudian dia juga memberikan ID akun pelanggan untuk membayar pembelian. Jadi untuk melakukan pembelian item yang sudah dipilih tadi itu. Kemudian sistem mengambil informasi akun dari mana? Dari ID akun. Ya, yang diperlukan adalah ID akun. Mengambil informasi pelanggan, saya tebalkan ini karena nanti ada alternatif yang harus dilakukan untuk melakukan informasi akun ini. Ada alternatif yang lain. Kemudian termasuk detail kartu kredit pelanggan. Ya, detail kartu kredit pelanggan dibaca lewat ID akun. Kemudian step yang ketiga apa? Sistem memeriksa kartu kredit. Kartu kreditnya di mana? Kartu kredit adalah
diperoleh dari informasi akun ya di proses yang kedua ini. Untuk jumlah pembelian dan jika disetujui membuat nomor otorisasi pembelian kartu kredit. Gitu ya. Kemudian yang keempat, sistem membuat pesanan pengiriman yang berisi rincian pesanan, ID pelanggan, dan nomor otorisasi kartu kredit ya. Step ketiga. Kemudian yang kelima, sistem mengkonfirmasi persetujuan pembelian dan menampilkan informasi pesanan kepada pelanggan ya. Sistem mengkonfirmasi persetujuan. Bisa dibayangkan ya, user interface yang nanti akan dibuat itu seperti apa dari urutan utama atau main flow ini. Berikutnya adalah urutan alternatif atau alternative flow. Alternative flow ini adalah menjelaskan tambahan dari main flow yang belum jelas. Contoh di sini informasi akun ya. Informasi akun ini diperjelas di dalam alternative flow. Di langkah kedua ini menjelaskan alternatif yang lain jika alternatif yang pertama ini tidak terpenuhi ya. Jadi jika informasi akun ini tidak diperoleh, apa yang dilakukan oleh sistem? Nah, itu dijelaskan di dalam alternative flow. Di sini dijelaskan bahwa jika pelanggan tidak memiliki akun, sistem akan membuatkan akun. Jadi dia akan melakukan use case yang lain, yaitu membuat akun ya. Jadi di use case yang lain harusnya itu ada use case yang memungkinkan aktor itu bisa melakukan pembuatan akun. Ini ada langkah ketiga sebagai alternatif, yaitu tentang kartu kredit ya. Jadi memeriksa kartu kredit ini menjadi alternative flow. Jika permintaan kartu kredit ditolak, sistem meminta pelanggan untuk memasukkan nomor kartu kredit yang berbeda. Ya, apa yang terjadi begitu ya. Jadi dia membuat alternatif yang berbeda. Pelanggan dapat memasukkan nomor kartu kredit yang berbeda atau membatalkan pesanan. Gitu ya. Jadi nah ini pos kondisinya apa? Ketika semuanya sudah diatur ya, semuanya sudah berjalan dengan baik, pos kondisinya apa? Pos kondisinya adalah sistem telah membuat pesanan pengiriman untuk pelanggan. Itu adalah goals dari use case yang kita tentukan ini.